Tuhanmu itu yang benar itu Yeshua Hamasyah atau Jesus Christ atau Yesus Kristus? Jauh kali lompat diskusinya entah kemana-mana. Nanti itu ada bahasanya di sana. Jawab gantian. Yang itu dulu. Kalau saya baca saya baca Allah salah apa benar saya? Kau yang salah. Udah dibilang salah udah Mayor. Salah jadi mana? Itu jemput ambulan. Udah. Karena udah sesuai. Begini Pak. Udah, silakan Alef ya. Udah buang waktu banget itu si Major. Sebenarnya dia paham. Cuma karena pengen mengganggu kita aja. Hatinya udah tertutup begitu, jadi susah dia. Coba tanya nama Tuhannya, dia nggak sebut Yesus loh, Elohim. Coba aja tanya dia. Begini, dari pembicaraan yang saya tangkap tadi katanya begini, Kristen Arab itu menyebut nama Allah itu adalah nama sesembahan. Ya memang. Ya, maksudnya kenapa bukan Yesus? Yesus dari ada mana? Sendiri. Yesus nama anaknya Tuhanmu. Enggak. Kan kalau di Kristen kalau Kristen tentu otomatis pasti Yesus Tuhan kan? Kenapa katanya mereka itu menyebut Allah itu adalah nama sesembahan? Dari mana itu? Kenapa bisa begitu? Maksudnya argumennya itu diperkuat dari mana itu? Perkataan Allah itu adalah nama sesembahan orang Kristen zaman dulu sebelum. Dari Kristen Arab sendiri. Dari Kristen Arab lah. Dari Kristen Arab sendiri. Sebelum ada Al-Quran dia pakai ilah. Nggak ada pakai Allah. Bahkan ada yang namanya siapa itu pencetus dari tafsir Kamus Al-Munjid itu Allah itu Ismudzat dikatakan sebagai nama sesembahan, nama zat, nama entitas. Kayak mana tuh? Itu orang Kristen loh yang buat Kamus Al-Munjid itu. Iya. Orang memang sulit karena susah memang nih Kristen ini, serba salah gitu loh. Iya kan, seharusnya kalau memang nama itu nama Tuhannya itu adalah Yesus, sudah fokus aja Tuhan Yesus. Nah cuman rancunya Bapa siapa, ya kan? Makanya akhirnya amburadul dia di situ. Karena tiga ini loh, tiga harus satu. Gini Bang Palopo, dicampur-campur. Iya kan? Di dalam ada komponen, ada Bapak, komponennya Bapak. Iya. Di luar dari itu, dia anggap juga firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Yesus itu adalah Allah. Dihantam lagi pakai Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Ya kan? Jadi sebenarnya dalam satu Bible itu begitu banyak nama Tuhan di dalam. Jadi teracak-acak. Belum lagi Elohim, belum lagi Yahweh. Alamatnya. Dinda, sebentar. Saya tadi kan sempat ngidupin ChatGPT itu. Kemudian kan mental, nggak tahu. Ini izinkan saya memperdengarkan jawaban ChatGPT perbedaan Nasrani dengan Kristen supaya kita sama-sama paham ya. Izin ya Ustaz Madu ya. Nih. Secara umum, istilah Nasrani dan Kristen sering digunakan untuk merujuk pada penganut ajaran Yesus Kristus, tetapi keduanya memiliki perbedaan konteks dan nuansa sejarah. Berikut penjelasannya. 1. Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret, tempat asal Yesus, dan merujuk pada pengikut awal Yesus. Di dalam Al-Quran, istilah ini digunakan untuk menyebut pengikut ajaran Yesus Kristus. Dalam sejarah awal, istilah Nasrani digunakan secara umum di dunia Arab dan Timur Tengah untuk menggambarkan komunitas Yahudi yang percaya pada Yesus sebagai seorang nabi dan Mesias. Di beberapa tempat, istilah ini masih digunakan, terutama dalam konteks agama Islam, untuk merujuk pada umat Kristen, namun lebih sering dalam konteks historis.
Nasrani biasanya tidak terkait dengan konsep Trinitas, Tritunggal. Karena pada masa awal ada pengikut Yesus yang tetap memegang tradisi Yahudi dan tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, seperti kaum Ebionit. Dua Kristen. Kristen berasal dari kata Kristus, dari bahasa Yunani Christos, yang merupakan gelar untuk Yesus, artinya yang diurapi atau Mesias. Kristen digunakan untuk merujuk pada semua penganut ajaran Yesus yang percaya pada doktrin Tritunggal, Trinity, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istilah ini muncul dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 11:6, di mana para pengikut Yesus di Antiokhia untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen secara umum mencakup semua denominasi besar seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks yang meyakini doktrin Trinitas dan melihat Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kesimpulan, Nas merujuk pada istilah yang digunakan dalam Al-Quran dan beberapa tradisi sejarah untuk pengikut Yesus, khususnya dalam konteks yang lebih awal atau yang tetap mempertahankan hubungan dengan tradisi Yahudi. Istilah ini lebih umum digunakan dalam dunia Islam dan bisa mencakup pengikut Yesus yang belum mengadopsi ajaran Trinitas. Kristen adalah istilah yang lebih modern dan teologis untuk semua orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, bagian dari Trinitas, dan mengadopsi ajaran-ajaran gereja Kristen yang berkembang setelah abad pertama Masehi. Meskipun seringkali dianggap sinonim, istilah Nasrani dan Kristen memiliki perbedaan penting dalam konteks sejarah, teologi, dan penggunaan geografis. Oke, mudah-mudahan tercerahkan ya sama Khilaf. Jadi pengikut Yesus itu Nasrani. Kalau pentuhan Yesus itu Kristen. Nah ya, paham ya? Karena murid-murid itu masih beragama Yahudi. Kisah para apostolos, kisah para rasul pasal 6 nomor 5. Ada Stefanus, Filipus sampai Nikolaus itu penganut agama Yahudi. Terus orang di luar murid-murid itu menyebut mereka Kristen. Padahal yang menyebut itu adalah di Antiokhia, tempatnya Paulus. Sehingga Paulus mengatakan Kristen, Kristos, Kristos. Jadi yang penyembah Yesus itu Kristen yang mengikuti ajaran Paulus, gitu ya. Paham? Lanjut Bang Madu, aku istirahat. Siap kan itu. Nah, gimana Bang Cilap? Sudah jelas itu. Mereka ini nggak kurang baca, nggak mau baca sih, nggak mau baca. Coba baca literasi. Jangan yang penting Yesus Tuhan gitu loh. Dari mana asalnya, ya kan? Nasrani bagaimana? Kalian itu harus baca. Itu dengar tadi tuh sudah dijelasin. Terus Kristen ini dari mana? Kan gitu. Jadi benar katakan gitu tadi, Nasrani itu adalah pengikut ya. Itu baru pengikut Yesus, ya kan, yang tidak menuhankannya, yang menganggap Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Lalu berkembang lahirlah Kristen di Antiokhia yang menuhankan Yesus. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus yang mentuhankan Yesus. Ah itu. Dari mana kau dapat sejarah kayak gitu, Falafel? Nah tadi dengerin tadi, kamu dengerin kan tadi? Itu cat apa tadi itu? Itu valid tidak sumber informasinya? Valid. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus kenal Kristen? Itu aja dulu. Salah naikkan orang atau mos. Itu aja dulu. Kristen lahir setelah Yesus terangkat atau sebelum Yesus terangkat? Kutanya dulu sama kau Pelopo. Waktu ada Yesus ada nggak Kristen? Nah, belum ada Kristen. Ini nggak salah setuju. Buat pusing tambah. Udah. Belum ada Kristen. Belajar. Makanya kau belajar. Belajar juga kau. Belajar. Oke. Kutanya sama kau dulu. Kristen itu pertama di mana? Islam itu pertama di mana juga? Inilah kau. Iya. Ngapain kau apa di sini? Hanya bicara saja. Islam itu pertamanya di mana? Udah, nggak usah kau tanya Islam. Kau aja dulu. Diam dulu. Jadi Kristen nanti kau ngobrol sama saya. Tengah-tengah malam aja kita ngobrol.
diam Dan aja di situ. Karisteng itu nggak tahu dari mana asalnya. Izin, Terus. boleh izin. Ini kok makin Apa lagi malam, Dismas? Bang Palopo? Kok makin malam banyak setan-setan berkeliaran? Nasrani di kitab kamu itu bidat, itu bukan Kalau Nasrani. kau bilang Nasrani, Iya, Wah, melongor kau. Mati lah kita. Dari mana dia kau bilang Nasrani bidat bidat? karena dia mentuhankan Karena- Maryam. Dia karena- bidat. Bodoh kau. Duluan mana Nasrani sama Kristen? Jawab. Paulus dipanggil Nasrani juga. Duluan Benar. mana Kristen Nasrani sama awal. Kristen? Duluan mana? Data kamu salah. Duluan mana Nasrani dengan Kristen? Dengar. Jawab. Makanya dengar. Duluan mana Nasrani sama Kristen? Jawab. Pengikut Yesus yang awal memang dipanggil Nasrani. Nah, terus? Yaitu di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, terus? Dipanggil Kau dari mana? Nasrani, pengikut Kristus, orang Nazaret. Nah, terus? Tetapi Kristen dari mana? Nasrani di kitab kamu itu adalah bidat. Itu beza, itu bukan Duluan Kristen. mana Kristen sama Karena Nasrani? Nasrani di kitab kamu tuh mereka menuhankan kitab Maryam selain Yesus dan Kok Maryam dari mana lagi Maryam? Allah. Iya. Duluan mana Nasrani sama Kristen? Kamu baca Al-Maidah 116. Nggak usah ke Al-Maidah Itu dulu. Nasrani yang menuhankan Maryam. Itu Duluan bidat. mana Kristen sama Nasrani itu aja dulu. Nggak usah lari ke Al-Quran. Itu gelar. Ya Allah, Bukan. makin malam banyak setan-setan ini. Sebelum Nasrani gelar. pengikut Kristus, dengarlah. Sebelum pengikut Kristus dipanggil aku coba Kristus, jadi orang Nasrani? mereka dipanggil pengikut jalan lurus. Jalan lurus masuk tol sana. Iya. Waduh, betul. Dismas. Ya, pengikut Saya mau Yesus nanya. yang awal memang dipanggil Nasrani. Baca kisah Ustaz Abu, dia membidatkan 24 orang ayat yang duluan. 5. Kau belakangan Tapi kau Nasr- bidatkan, aduh, dulu. Itu Kau bidat, membidatkan bidat. orang yang duluan. Orang yang duluan Dismas. kau Iya. bidatkan, bodoh, longor. Dismas, Itu saya mau nanya bidat abad Dismas. keempat. Dia menuhankan Dismas, Maryam, saya mau nanya Dismas. Dismas, bisa diam dulu nggak? Gantian ngomong. Kristen. Ya Allah Tuhan, ini yang naik ini jenis Dismas, apa saya mau sih? Nggak nanya, bisa Dismas. diatur. Jenis apa ini yang naik ini? Jin iprit kali ya? Bawa data yang salah. Dismas, saya mau nanya Dismas, fokus ke saya dulu Dismas. Pusing. Saya mau nanya. Makanya saya jelaskan Nasrani di Iya, kitab kau itu jelaskan bukan pertanyaan Kristen. saya. Ya Allah, Itu Makanya bidat saya mau abad nanya. keempat. Turunkan kau diam nggak Dismas? Bisa Iya, ini Dismas, nggak saya mau baik-baik nanya, nggak? Dismas. Bisa baik-baik nggak diskusinya? Udah Dismas, tua saya mau malu nanya. lah, malu Dismas. Udah tua Saya loh, bentar lagi menjawab, mati. kamu memotong. Makanya Kamu yang sabar, Dismas, saya mau nanya, ngomongnya Dismas. gantian, bisa nggak? Suaraku Kamu gontok-gontokan yang ini. tidak pernah tertib bila saya menjawab, kamu diam, potong-potong. gantian. Udah tua, malu. Bentar lagi Dismas, mati. saya mau Udah nanya. diam, sabar. Diam, gantian ngomongnya. Nanti kesangkut Oke, kamu ketelan gantian. ludah mati kamu malam ini ya. Dismas, saya mau nanya Gantian. Dismas. Buang ke parit aja, buang. Nggak bisa berhenti Dismas, ngomong. saya mau nanya. Bawa data yang salah. Tuh kan? Iya, kata yang Gantian Dismas, ngomong saya mau Dismas nanya. bisa nggak? Ya Allah Tuhan Ya Allah. Dismas. Gantian udah Bukan tua. Bunda Vera yang nanya, silakan. Bukan gitu Bunda, Bunda silakan. tertipin dia aja. Nanti ada yang Silakan nanya. tanya. Diam mulutmu diam. Gantian udah tua. Sabar ya. Nah lanjut host. Bisa nggak? Gantian ngomong. Dismas, saya mau nanya Dismas. Lepas tanya Boleh. dia mah. Boleh saya nanya, boleh. Tanya. Oke. Menurut kamu, Petrus pertama kali membangun jemaat itu orang Yahudi atau orang Kristen? Kristen awal semua Yahudi, mereka dipanggil Nasrani, Cara Nasorom. apalah kau?
Itu sejarah. Yang saya tanya ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus untuk membangun jemaat pertama kali, itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Bersunat. Berarti semua murid Yesus yang dibangun jemaat pertama kali oleh Petrus itu orang Kristen atau orang Yahudi? Berbangsa Yahudi, tapi berbangsa Yahudi. Nah, ini Kristen datangnya dari siapa? Dan siapa yang bawa Kristen ini? Kamu tahu gak beza? Nanti dulu. Kristen bukan bangsa, Yahudi bangsa. Iya, saya tidak tanya Yahudi. Bangsa. Yang saya tanyakan yang membawa Kristen ini masuk ke dalam Yahudi siapa? Apa pertanyaan kamu? Yang membawa Kristen ini yang masuk ke dalam Yahudi siapa? Kristen itu berarti pengikut Kristus. Jadi yang saya tanyakan bukan yang pengikut Kristusnya. Yang saya tanyakan siapa yang membawa masuk Kristen ini masuk ke dalam kalangan Yahudi? Om Paul. Aku yang jawab. Salah. Sorry. Oke, dengar, jangan cepat memotong. Dengar apa? Boleh dengar? Gelar Kristen ini diberikan sebagai ejekan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ejekan apa? Bukan diberi dari otakmu yang kau itu berbicara. Dari otakmu itu kau berbicara. Iya, itu sejarah. Kamu pikir Paulus yang beri nama, artinya kamu tidak hantam dia banyak bicara, hantam dia banyak bicara. Hantam dia. Pokoknya saya dukung poin malam. Kristen ejekan. Hantam dia. Bapak Luko, biarkan banyak bicara ini ngomong sama Bos. Siapa yang tidak tertib di sini? Banyak bicara, gas. Oh, Apakah Ibu, sudah siapa yang tidak tertib di sini? Apakah sudah Marahin dia banyak bicara. Apakah sudah tertib? Saya belum habis jawab, kamu sudah potong. Apakah sudah tertib? Ngapain kau jawab lain? Apakah sudah tertib? Kristen itu gelar yang diberi sebagai ejekan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ejekan untuk dirimu sendiri itu. Oleh orang-orang bukan Kristen, oleh orang-orang kafir. Mereka mengejek-ngejek, ini oten, ini Kristen. Banyak kali lah oten ini, oten. Pengikut Kristus. Berarti kau Islam kan? Bukan Paulus yang beri itu nama, makanya kamu buta sejarah. Berarti kau Islam kan? Tempeleng banyak bicara, tempeleng tuh orang masa Kristen ejekan. Tempeleng ya. Iya, itu sejarah, bukan Paulus yang memberi nama. Enggak usah kau ketawa, ada yang lucu. banyak bicara. Nasrani pun kamu tidak tahu, kamu pikir Nasrani di kitab kamu Kristen itu bidat. Bidat apa? Kau lebih daripada bidat. Kamu daripada bidat. Marahin dia, marahin. Tempeleng, pukul. Adakah Paulus yang beri nama Kristen? Mana kamu dapat data? Banyak bicara. Makanya nggak pernah baca Bible. Hantam dia banyak bicara, hantam. Lempar kayu. Masa dikatain Kristen itu bidat? Banyak bicara masa dikatain Kristen itu bidat? Marahin dia. Kalau saya jadi kau udah ku hantam dari tadi. Terima banyak bicara. Tuhannya dia ini sapi. Tuhannya sapi dia ini. Kenapa kalau ketawa yang lucu? Udah buta sejarah. Paulus yang beri nama Kristen itu kan buta sejarah. Aduh, kasihan Paulus. Kenapa si Paulus? Apa sangkutnya sama si Paulus? Paulus Dina tuh banyak bicara tuh. Apa sangkutnya sama si Paulus? Iya, kamu kata Paulus yang beri nama Kristen. Siapa yang beri nama Kristen? Kau sendiri yang beri nama Kristen. Si Paulus. Apalagi apa? Sudah jawab. Apalagi? Banyak bicara. Masa Kristen olok-olokan katanya? Masa kayak gitu? Kalian aja itu mengolok-olok. sejarah, fakta. Itu ejekan yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada pengikut-pengikut Kristus.
Kristus. Kalian itu di antara kami Jadi sekarang. ejekan itu akhirnya diterima sebagai nama kepada pengikut-pengikut Kristen. Musrik lu kok berbicara. Kristen itu bukan agama dong. Kristen Musrik lu bukan berbicara. agama. Musri. Banyaklah kebodohan kamu nih semua. Banyak juga kebodohan kamu juga. Kalau aku Apalagi sih, kalau Islam dibilang ejekan, aku ngamuk, aku banyak bicara. Kristen itu ejekan katanya, mana ada kayak gitu? Ya, itu fakta. Islam banyak ejekan. Orang-orang kafir Itu, Kristen mereka lihat ejekan kafir. pengikut-pengikut Kristus ini mereka panggil Kristiano. Itulah Kristen, bukan agama. Itu berarti pengikut Kristus. Nah, banyak bicara kalau Dan dibilang akhirnya Kristiano. itu Berarti kok diterima orang Meksiko sebagai itu. nama. Daripada kalian pengikut Muhammad. Aku belain dirimu, kenapa kau yang ngantem kita? Daripada kalian pengikut Muhammad. Sehingga sekarang kamu masih tuduh Paulus yang beri nama Kristen. Itu kan kebetulan. Nggak pernah aku ucapkan suara aku. Banyak bicara dibilang bidan sama Dismas. Dimas ini banyak Nasrani di kitab kamu tuh bidan, Kristen sesat, menuhankan Maria. Astagfirullah. Kristen dibilang Jadi di kitab kamu tidak ada Kristen, yang ada Nasrani. Aliran apa ini banyak bicara ini? Tengahin dulu dia pakai pas. Tengahin dulu dia dulu. Tengahin dulu Dismas ini kepas. Oh ya. Bawa data sejarah palsu. Siapa yang bawa data sejarah palsu itu tadi? Masa kau bilang Kristen sesat? Parah kau ini Dismas. Tunggu. Parah kau ini kepas. Slayer kamu agama apa Slayer? Kristen dia. Politik host atau Ini banyak bicara ini nih, banyak bicara ini. Nggak bisa direm lagi Pak. Tadinya dia itu ini, tadinya Tuhannya sapi, baru belajar Kristen. Ya kalau banyak bicara ini dia baik orangnya, pokoknya sama. Terima kasih Bang Vincent. Tapi nggak boleh menghujat ya, banyak bicara, nggak boleh ya. Kita Iya. diskusi baik-baik ya. Nah, lanjut ke silaf lagi. Iya, selagi kau tidak menghujat keyakinanku, gak hujat keyakinan. Mana ada kita hujat-hujat diem Dari tadi malah si Dismas bilang kalian Kristen sesat, coba. Kita kan nggak ada. Berarti dia yang lebih sesat itu. Ya udah dia sesat, udah selesai ya. Udah kan, udah nggak ada orangnya kan. Nah sekarang dimute dulu. Silap ini mau tanya. Gimana Bang Silap? Monitor Bang Silap. Silebeo, itu kan Silebeo. Silap, monitor Silap. Bang Silap, monitor. Silap. Oi. Tidur kali dia. Gak apa-apa di atas, biar aja dia tidur dia. Iya, sama kayak si Resta kemarin. Resta itu ketiduran dia, tahu-taunya agak lama langsung kecemplung ke bawah. Nyempung dia. Itu punya antum ndak normal kayaknya itu soundcard. Yang mana? Ketawanya ndak kedengeran Apanya nggak kedengeran? Efek ndak kedengeran. Iya benar kecil banget. Kecil. Oh sengaja memang sekecilin. Oh sengaja kecil banget, ya. bukan ada kecil pakai banget. Sengaja. Mulai kan.
Iya, sengaja gitu. Mulai bunyi itu. Silep monitor. Ya, halo Bang. Nah, ini kayak dari tadi. Iya. Silakan kalau mau tanya yuk. Oh, jadi permasalahannya itu yang penggunaan nama kata Allah tadi itu Bang. Jadi Kristen itu sebenarnya tidak boleh begitu. Iya, bagaimana bisa? Aku jawab ya. Mohon izin ya semuanya. Apakah? Iya. Apakah nama itu bisa diterjemahkan, Silaf? Coba. Contoh, Anda namanya Silaf di sini. Kemudian pergi tuh ke Arab jadi hilaf gitu. Kemudian pergi ke Amerika jadi apa gitu. Apa seperti itu sebuah nama? Tidak Bang. Tetap Silaf. Tetap Silaf. Makanya Allah itu adalah nama dari zat. Jadi Indonesia, pergi ke Indonesia tetap jadi Allah. Seperti itu. Contoh di Indonesia saja, di sini kita ada 5 agama nih. Ini Silaf ini, Resta ini. Resta? Pakai akun kecil dia. Astagfirullah, Resta. Apakah gini? Apakah ada yang berantem selain dari Islam sama Kristen? Apakah Islam pernah berantem sama Hindu gitu? Nggak pernah kan? Nggak pernah baru. Debat Islam Hindu gitu, nggak ada. Karena apa? Orang Islam tahu tuh kapan dia bergerak, kapan dia itu harus diam. Madu di masa ini yang kau bilang, di masa dulu diam bagaimana? Diam dulu, aku nggak ngomong sama dirimu. Diam dulu. Sebentar, nanti kau ngobrol sama saya. Biar dulu Bang Madu ini, Bang Madu sama Silaf ini. Orang Islam itu ya toleransinya jangan ditanyain. Seperti yang kemarin Anda pernah dengar, orang Islam itu bagaikan madu. Ya, bagaikan madu, bagaikan lebah. Kalau seandainya Anda memanfaatkan lebah itu dan tidak mengganggunya, pasti Anda akan mendapatkan manfaat dari lebah tersebut, yakni madu. Nah, kalau Anda mengusik cuma ingin mengganggu lebah itu, mohon maaf, Anda pasti disengat. Seperti itu. Jadi ya iyalah, anak bata aja pun berbicara diam singgung dulu. Islam. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi orang Islam tidak pernah bersenggolan dengan umat Hindu, umat Buddha, ya, umat Konghucu, tidak pernah. Tapi seandainya orang Islam diusik dengan comot-comot istilah dari kita, nah di situ tuh awal permulaan dari perpecahan, awal permulaan dari gesekan. Kita aja naik mobil di jalan, mobil kita baret gara-gara gesekan, kita ngamuk, apalagi gesekan gara-gara agama, kan ya gitulah. Kalian aja menggesek keyakinan kami. Udahlah, capek. Lanjut. Ada lagi Silaf. Silaf. Iya Bang. Nah, yuk. Jadi gara-gara permasalahan nama itu tadi Bang. Iya, bahkan ya kemarin itu aku ketemu dengan orang Hindu. Orang Hindu ngomong gini, kita Bang dengan orang Islam itu baik. Di Bali itu sangat baik. Bahkan kita siap. Seandainya agama kita punah, kita siap. Karena apa? Orang Islam itu baik. Nah, saya juga baru ngeh kalau seandainya di dalam kekristenan itu mempunyai Bible dalam bahasa Hindu juga. Dan Bible di dalam bahasa Hindu itu memakai nama Tuhan kita. Ritual mereka itu kita sudah tahu.
udah menyamai pakai sesajen, pakai bangunan ornamen seperti pura, kemudian pakai bahasa-bahasa yang suci, bahasa yang disakralkan lah dalam nama-nama bangunannya. Nama bangunan di Kristen Bali itu pakai istilah-istilah sakral di Bali gitu. Contoh kalau di Islam kan ada Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah kan itu istilah Islam ya. Itu enggak pakai istilah-istilah Hindu mereka di sana tuh. Gitu. Jadi seperti gereja Sang Dewi apa gitu. Pakai istilah-istilah yang seperti itu. Sekolahan dengan istilah-istilah yang sakral di agama Hindu. Itu Kristen Bali. Bahkan di Bible yang berbahasa Bali itu pakai Tuhan mereka gitu. Namanya jadi Sahyang Widi. Ya masa seperti itu? Tuhan nemplok di mana pakai nama yang di situ. Bahkan pakai nama bahasa dari Tuhannya orang lain kayak gitu. Apakah bisa dibenerin? Apakah bisa dibenarkan kalau kelakuannya kayak gitu? Oke lah bang, saya paham. Nah begini bang, pertanyaan lagi. Begini, apakah itu merupakan salah satu alasan juga biasa terjadi yang namanya itu katanya apa? Jihad yang sering itu yang atau membunuh, katanya kalau darah di luar Islam, darah apa istilahnya itu, kalau orang di luar Islam itu katanya halal darahnya. Apakah itu juga salah satu alasan bang? Ya, jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu dalam ini. Oh, aman. Kalau seandainya Anda itu bicara karena pengen tahu, aku jawab dengan sesingkat-singkatnya dalam tempo waktu dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jihad itu bahasa Arab ya, dari akar kata jahada. Jahada itu artinya bersungguh-sungguh. Oke. Kita belajar bersungguh-sungguh jihad. Kita menafkahi anak istri kita dengan bersungguh-sungguh itu jihad. Kita membela agama kita dengan bersungguh-sungguh itu jihad. Masuk jawabanmu itu sama dia. Masuk, iyalah. Kemudian namanya bersungguh-sungguh berarti dia benar-benar gitu ya, dan dengan cara yang benar. Apakah bisa dikatakan jihad orang yang membabi buta seperti yang Anda tanyakan seperti itu? Tidak bisa. Karena dalam Islam juga dalam konteks membela agama itu ada aturannya. Jangankan manusia, pohon saja tidak boleh lo diusik. Kalau kau kuat bisa kau usik pohon itu. Apa pula sah? Diam dulu. Astagfirullahaladzim. Itu pohon aja tidak boleh. Ya. Ya kalau kau kuat diusik, bisa kau usik di pohon itu. Iya. Ada pohon tidak boleh diusik. Anak kecil. Kalau kau lebih kuat dari pohon itu bisa kau usik. Haula wala quwata illa billah. Pohon, anak kecil, perempuan, orang tua, dan orang yang berada di rumah ibadahnya sedang beribadah, kita tidak boleh mengusik. Yang boleh kita usik adalah orang yang menyerang kita terlebih dahulu. Konteksnya orang-orang jihad pada kami gak pernah menyerang, la haula wala quwata illa billah. Tempatkanlah sampah di tempatnya. Ini ya silap. Dalam istilahnya Rasulullah dulu itu bukan jihad, itu bukan ditempelkan kepada peperangan. Al-harbu, harbu itu peperangan. Tapi istilah ketika itu dikatakan al-fathu, memerdekakan. Apa yang dimerdekakan? Yaitu bangsa-bangsa yang terkungkung oleh dua kekuasaan yang besar, yaitu daerah kekuasaan dari Romawi dan Persia. Apakah mereka sejahtera? No. Mereka adalah negara-negara terjajah.
Jadi ketika kita berdakwah ke sana, menyebarkan agama ini dengan cara berdagang, seperti di Indonesia nih, kita dagang, kita melakukan mereka dengan baik, malah kita yang diusir, kita yang diobrak-abrik, dan mereka orang-orang pribumi di sana itu adalah orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diperas keringatnya, diperas darahnya demi kekuasaan dua Dari negara kau berbicara nggak nyambung bagi tersebut. Nggak nyambung memang. Banyak bicara, kalau masih lagi kayak gitu nyala-nyala Bunda turunkan ya. Nah, udah diam. Nah makanya Rasulullah ketika ada sahabat yang kembali dari sana, Rasulullah mengirimkan bala tentara yang membantu mereka terlepas dari kungkungan penindasan tersebut. Itu sih, Lep. Makanya disebut Al-Fathu. Tapi gini, biasanya di framing, kalau seandainya gitu kenapa harus ada pajak, bla 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 bla. Mohon maaf nih, dalam struktural kebangsaan, bangsa itu akan maju ketika bangsa itu bersatu untuk memajukan negara tersebut. Keuangan harus ada dong. Iya kan? Masa mau bangun negara ndak ada keuangan? Kalau negara Islam, orang Islam sendiri keuangannya dibangun oleh ibadah-ibadah mereka. Contoh sedekah, contoh zakat. Orang yang ndak Islam ndak wajib sedekah, ndak wajib zakat. Gitu sih, Lep. Makanya karena mereka tidak diwajibkan hal-hal yang bersangkut pautan dengan agama, mereka diberi satu nih, kamu nggak perlu bayar zakat, nggak perlu bayar sedekah, kamu cukup bayar pajak. Untuk apa? Untuk membangun negara kita sama-sama. Gitu sih, Lev. Paham ya? Paham. Ya udah. Jadi orang-orang yang sudah masuk dalam kekuasaan Indonesia pula, kekuasaan dari Jazirah Arab, dari kekuasaan para khalifah di sana, itu sejahtera. Tidak seperti masa-masa terdahulu, masa-masa di mana mereka dijajah oleh para penjajah Romawi dan Persia, seperti itu. Ya kayak di Indonesia inilah, penggagasnya kan Pak Soekarno dulu ya. Dulu kan Indonesia bukan satu negara nih, banyak tuh. Ada kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Nah nih, sama Pak Soekarno mau dijadikan satu menjadi Indonesia untuk kemajuan bersama. Nah seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Indonesia sekarang juga mengadopsi cara-cara seperti itu. Contohnya dengan apa? Mengirim pasukan kemerdekaan ke negara-negara yang dijajah. Namanya pasukan Garuda, pasukan Merah Putih. Pasukan Merah Putih. Pasukan Merah Putih itu menjaga di garis perbatasan. Negara yang terjajah akan dijaga biar tidak dijajah kembali oleh musuh. Dan itu direstui oleh PBB, kayak gitu sih. Relevan lah sampai sekarang, zaman dulu ya, hukum zaman dulu yang namanya hukum Islam sampai detik ini akan relevan sampai kapan? Selama-lamanya hingga akhir zaman, namanya kiamat gitu. Oh, berarti kesimpulannya itu berarti jihad itu, kalau jihad itu berarti tidak boleh membunuh ya, walaupun dikatakan jihad ya. Tidak boleh membunuh tanpa hak, lebih tepatnya. Ya karena saya tanya begini Bang, karena selama ini kan biasa saya dengar berita kan dengan alasan jihad maka mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Salah itu, salah. Iya, salah. Berarti salah itu Bang ya. Salah. Jihad itu kalau seandainya kita sepakat untuk saling menyerang, kayak penjajah dulu menyerang Indonesia, kita mau dibunuh, masa kita tidak boleh bunuh, kan gitu ya? Oh ya, kalau itu jihad. Oh ya, berarti jihad sesungguhnya seperti itu ya Bang. Iya. Berarti banyak orang yang salah paham tentang itu. Memang disalahpahamin untuk apa? Merongrong Islam dari dalam. Iya betul. Oke Bang, makasih. Ada lagi? Yang banyak dong, kurang banyak. Itu aja Bang. Saya terima kasih.
Pakai pas gimana? Naikkan banyak bicara tadi, udah selesai. Naikkan dulu banyak host, naikkan dulu biar kita tatar dia. Nggak bisa. Udah. Dia itu nggak menghormati seorang ustadz. Oh, seorang ustadz bicara dipotong-potong coba. Udah. IC kena itu pakai pas. Itu pakai pas ya. Udah kena IC. Udah apa itu ya? IC-nya kena. Udah kena IC, nggak bisa. Agama apa dia itu? Kristen dia tuh. Oh, Kristen pakai pas. Aku tadi baru berdebat sama si Gumasa. Sama juga ngaku Kristen tapi banyak Tuhannya. Sama kayak si Setia Aja, siapa Masaha, Denombos ya. Gumasa ya, Denombos ya. Pak lebih parah Gumasa daripada si Masaha kan ada tuan junior senior. Kita naikkan dulu tamu yang terpending ya teman-teman ya. Siapa tuh? Sambil tap layar teman-teman ya. Kita naikkan dulu tamu. Terima kasih Bang Vincent. Jazakallahu khair. Thank you very much. Begini Bang, saya tanya lagi, kalau dalam Islam itu menyebut nama Allah itu tidak, maksudnya biasa saya dengar kadang-kadang mereka sering bicara kata Allah. Memangnya kalau sebut nama Allah itu tidak ada sanksinya Bang? Maksudnya kalau menyebut dengan tidak sopan begitu tidak pada tempatnya. Kalau di Kristen kan ada, jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat kan gitu. Nah, gini. Kalau dalam Islam karena begini Bang, karena kalau saya perhatikan orang itu yang di sekeliling saya, yang saya jumpa biasa, ya Allah, karena sekarang sering begitu. Apakah itu wajar-wajar atau bagaimana? Gini Bang, dalam Islam itu ada ajaran gini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah ketika kau mengingat Allah, itu dapat menenangkan hati. Terus. Jadi kenapa kita setiap hari membasahi mulut kita dengan lafaz Allah? Karena itu dapat menenangkan hati kita. Jadi dilarang untuk menyebutkan lafaz Allah itu dengan sembarangan. Itu benar. Gimana acuan namanya dengan sembarangan itu? Contoh dalam kamar mandi, kita nggak boleh itu nyebut kata Allah. Dibuat untuk bersumpah palsu, itu nggak boleh. Karena bersumpah itu kan kita harus pakai nama Allah. Iya betul. Itu nggak boleh bersumpah palsu menyebut. Nah itulah kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan pada tempatnya. Kalau pada tempatnya mah, kalau kita diam-diam kemudian berzikir mengingat Allah dengan menyebut namanya, ya Allah, la ilaha illallah. Nah itu malah bagus. Karena apa? Dapat menenangkan hati. Gitu. Sama ya. Kurang lebihnya sama begitu ya. Kurang lebihnya sama, tapi kadang beda penempatan. Kalau mereka kan nggak nyebutin sama sekali kan gitu. Iya, betul. Iya. Tanya lagi. Semakin banyak tanya, semakin banyak pengetahuanmu. Pokoknya di sini kamu saya kasih free will untuk bertanya. Kenapa? Karena ini khusus untuk kamu ini. Itu. Karena saya sudah merasakan koneksi. Gitu. Saya sudah ada merasakan koneksi. Firasat yang baik. Saya kalau udah ngomong seperti itu, tanda-tanda itu. Tanda-tanda. Dekat lagi. Tanda-tanda. Ini pakai tahu lah maksud saya kan. Pakai pas ini dekat.
Dekat, kaki kiri udah masuk, tinggal kaki kanan aja. Iya. Tenggelam. Kapan? Tenggelam langsung. Aduh. Kapan sekilas? Bagaimana keluar kaki kiri ini yang dipikirkan host Ustaz Madu? Aku tarik lah, udah masuk, tinggal aku tarik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Barakallah. Bos, 583 orang ini yang tap cuma 120k. Kayak mana ini? Iya. Iwan Villa. Yuk di tap ya. Kalau di dalam Islam itu ketika kita mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi menyembah Tuhan selain Allah, itu salah satu dosa yang tak terampuni. Itu bre. Nah, kenapa saya bilang tak terampuni? Karena salah satu dosa ini adalah salah satu kategori dosa yang paling besar. Itu, yaitu menyekutukan Allah. Jadi kita nggak tahu ketika kita meninggal apakah kita dalam kondisi kafir, ya kan? Atau kita dalam kondisi menjadi seorang mukmin, taat kepada Allah. Itu hukuman yang kita dapat itu sudah pasti golden ticket masuk ke neraka itu. Dan dimasukkan di neraka jahanam. Itu siksaannya kayak gimana? Aduh, ngeri, sumpah. Serius. Dikira neraka itu tempat bertamasya. Oh, bukan. Terima kasih Bang Sen. Serius. Jazakallah Bang Rimi. Terima kasih banyak. Bang Silef. Ingat enggak kata-kataku kemarin? Aduh, ngeri pokoknya, ngeri. Disiram. Kita saja di dunia Bang Madu ya, kalau disiram pakai air panas itu sudah melepuh itu kulit tuh. Iya kan? Iya, benar. Iya, betul. Itu disiram air panas itu kulit sudah melepuh. Nah, bagaimana kalau disiram pakai api neraka? Laharnya api neraka, coba bayangkan. Hangus jadi debu Bang. Iya. Bara itu, api aja sudah saya pegang, panas. Nah, iya. Bara api. Habis itu udah saya genggam bara api. Iya kan. Habis itu mati. Habis itu dihidupkan lagi. Habis itu disiksa lagi. Habis itu dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Berarti berulang-ulang siksanya Bang. Berulang-ulang. Kulit dibakar, hangus berulang-ulang. Setelah hangus, diganti lagi kulit baru. Habis itu dihantam lagi. Hangus, terbakar, diganti lagi kulit baru, dihantam lagi. Ngeri sisa api neraka, ngeri. Coba bayangkan. Di luar itu kita juga dikasih hadiah. Apa tuh? Dikasih dia hadiah sendal. Itu. Tapi sendalnya terbuat dari api neraka. Tapi kemarin Bang Lugu baru dari neraka katanya, kenapa nggak hangus itu Bang? Itu dikasih sendal kan, pakai pas dipikir. Dikasih sendal supaya terhindar dari api kan, nggak panas. Iya, tapi sendalnya dari api neraka. Saya dengar lucu sih. Aduh. Iya. Nah, di luar dari dikasih sendal, habis itu kita dibuatkan lagi jubah. Dibuatkan kita lagi pakaian.
Itu kan bukan pakaian anti panas, tapi pakaiannya itu terbuat dari api neraka. Coba bayangkan. Buset. Sendal dari api neraka, pakaian dari api neraka, habis itu dibakar sampai mendidih. Habis itu kepala disirau. Coba bayangkan. Ini nih, Mas. Ngeri ya. Ya, aku bawakan satu ayat ya. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit-kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit-kulit yang lain, agar mereka merasakan azab yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini yang dinotis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia yang masuk dalam neraka itu kulitnya akan hangus dan akan diganti dengan kulit-kulit yang lain. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan kulit di situ? Kenapa tidak daging? Kenapa tidak tulang? Apa itu? Ada yang jawab enggak? Nih, pinter. Apa itu, Bang? Pernah tahu ilmu kedokteran? Iya, dokter kulit, dokter spesialis kulit kan, bukan dokter spesialis daging. Iya. Pakai padahal ini gini. Di zaman abad ke-7 Rasulullah datang, apakah sudah ada ilmu kedokteran yang bisa mendeteksi saraf, mendeteksi organ dalam terkecil dari kulit? Ada enggak? Sebelum ada ilmu kedokteran, belum ada. Dalam di abad Rasulullah, abad 7 dulu. Ada enggak ilmu kayak gitu? Belum ada, Bang, pasti. Pasti belum ada. Ternyata sekarang dibuktikan bahwasannya rasa sakit yang diterima oleh manusia itu terletak kepada kulit. Saraf rasa itu ada di kulit. Kalau seandainya orang sudah tidak ada kulit, maka saraf satu hilang. Indra kelima, indra berapa indra? Pengecap, terus peraba. Tuh indra perabanya hilang. Tidak bisa ngeraba dia, tidak bisa merasakan panas, tidak bisa merasakan sakit ketika kulitnya sudah tidak ada. Karena saraf rasa sakit itu nyambungnya ke kulit ternyata. Makanya Allah akan menggantikan kulit itu karena apa? Untuk menyiksa mereka yang sudah kufur terhadap Allah. Untuk merasakan bagaimana pedihnya nanti di neraka, pedihnya panas bara api neraka, pedihnya siksaan dari pukulan malaikat penjaga api neraka. Itu tuh. Kalau tidak ada kulit, berarti tidak sakit. Masalahnya sama Allah dikasih kulit tuh. Selamat datang pada kesakitan. Gitu tuh kalau ada di neraka. Abad 7 loh ini ya. Ini abad ke-7. Diterangkan di dalam surah Al-Hajj. Pakai pas hilang. Sudah kutebak. Pasti kalau ku angkat materin pasti dia hilang. Kenapa ya? Hilang langsung. Katanya sudah di materi masuk surga. Tadi sudah ngaku kan, Nos. Kaki kanan sudah nyebrang, tinggal kaki kiri ini. Pas dengar pembahasan kayak gini.
tidak memang sengaja angkat materi memang untuk dia. Oh ya, oke Bang, saya pamit ya, udah ngantuk ini, besok baru. Mas. Nggak apa-apa, tanya lagi. Bang Inspirasi. Tanya lagi. Itu aja dulu Bang, udah ngantuk soalnya ini. Bang Palopo, Kang Dito, Bu Vera, Ustaz Madu, Bang Inspirasi, thank you. Oke. Akun satu mana? Kenapa nggak pakai akun yang satu? Yang satunya nggak tahu, nggak bisa buka Bang. Oh iya, oke. Soalnya tadi malam tiba-tiba tadi malam ketiduran. Pas saya bangun ternyata HP-nya mati. Pas besok saya buka TikTok nggak bisa lagi tuh. Kurang tahu kenapa bisa seperti itu. Itu apa ya, kena report? Kena bin. Tapi kalau kena report nggak tahu ya. Enggak Bang. Cuman dia loading nggak mau terbuka. Oh, coba dites saja lagi. Iya, siapa tahu nanti bisa. TikTok sekarang ya. Sensitif TikTok sekarang. Dites saja lagi. Iya. Oh, enggak. TikTok baik lah, TikTok baik. Nanti aku yang kena. Jangan gitu. Iya. Ngeri. Bercanda ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Siap. Oke. Pagi. Sampai ketemu lagi.